Kegembiraan meletakkan hati ke dalam diri seseorang satu. Kamu memang terlihat teramat segar hari ini. Dalam perjalanan ke kelas keesokan harinya, Cha Oronghua mengomentari sambil mengamati Hao-ren. Pergi dengan seorang gadis kaya memberinya aura yang berbeda. Mengelus dagunya, Youo Liren memberitahu Zhao Jiai dan yang lainnya sambil melihat Hao-ren. Dia memiliki keanggunan ringan dalam setiap gerakan, Zhao Jiai bercanda. Mereka telah menggodanya, tetapi Hao-ren merasakan auranya berubah semenjak ia membuat terobosan kemarin malam. Kelihatannya ia telah bersatu dengan alam. Meskipun ia belum bisa menyerap esensi alam, ia memiliki sekilas perasaan bahwa ia sendiri adalah alam. Ia mendapatkan perasaan ini setelah ia baru saja mencapai level pertama teknik kultivasi dasar, tetapi ia belum seorang kultivator sejati. Tidak heran paman ketiga Zhao Yanzi melihat manusia fana dengan jijik. Hao-ren mengingat kembali sambil menikmati perubahan di tubuhnya. Keempatnya dalam perjalanan mereka menuju kelas ketika mereka bertemu beberapa gadis dari kelas mereka yang baru saja keluar dari kantin setelah makan pagi. Melirik Hao-ren, Xie Yujia baru saja hendak melewati mereka untuk mengambil tempat duduk depan di ruangan kelas. Disambar oleh perasaan aneh, ia melihat kembali pada Hao-ren. Aneh. Ia mengenakan pakaian sama dengan yang kemarin. Bagaimana bisa aku menemukan keberadaannya berbeda? Xie Yujia merasa sedikit bingung, berpikir itu hasil imajinasinya. Menggoyangkan kepalanya, ia mengayunkan kakinya ke sepedanya dan bersepeda menuju gedung akademik. Xie Yujia melihatmu 2 kali. Apakah kalian berdua berpacaran? Youo Liren bertanya pada Hao-ren dengan kedipan. Hao-ren mendengus, bagaimana itu mungkin? Dalam hatinya, Xie Yujia tidak saja ketua kelas tetapi juga gadis yang paling populer di kelas. Ia terlalu jauh dari jangkauannya. Selain itu, ia sudah bertunangan sekarang. Mereka berjalan santai memasuki gedung akademik saat kelas akan dimulai. Mengambil tempat duduk jendela dengan udara yang lebih segar, Hao-ren mengeluarkan materi belajarnya dan mulai menyiapkan untuk sesi pendampingan belajarnya. Kenapa kau tidak menjawab pesanku kemarin? Di tengah-tengah perkuliahan, Hao-ren menerima pesan teks dari Xie Yujia. Terkejut ia menengadah dan bertemu pandangan dengan Xie Yujia. Ia bertanya-tanya mengapa ketua kelas yang rajin mencatat, mengirimkannya pesan selama kelas. Segera ia menunduk dan menjawab pesannya, maksudmu tentang lari jarak jauh? Aku mengerti. Kau satu-satunya peserta dari kelas kita dan hanya 6 orang yang dipilih dari seluruh jurusan kita untuk masuk pertandingan tersebut. Aku harap kamu tidak membuatku kecewa. Xie Yujia mengirimkan pesan teks yang lain. Tiba-tiba saja, Hao-ren merasakan tekanan yang berlapis-lapis. Pertandingan atletik 2 tahunan di Universitas Lautan Timur adalah sebuah kompetisi yang diadakan di antara semua pelajar, tanpa memandang umur. Pelajar yang paling atletis dipilih dari 10 dari ratusan pelajar universitas akan bertanding satu dengan yang lain. Itu adalah pertunjukan yang besar. Mengerti? Hao-ren menjawab pesan teks itu. Ia dulu seorang pelari jarak jauh terkenal di sekolah tinggi, tetapi dia tidak pernah masuk ke dalam pertandingan tingkat provinsi dan tidak memperoleh nilai untuk itu saat ujian masuk universitasnya. Xie Yujia memiliki harapan tinggi untuknya, tetapi ia tidak terlalu yakin dengan dirinya. Meskipun ia cepat,
Dia telah menghabiskan hampir seluruh waktunya bermain video game setelah ia masuk universitas. Sudah terlalu lama semenjak terakhir kali ia mengerahkan seluruh usaha dalam berlatih. Berpikir itu adalah akhir dari percakapan melalui SMS. Dia terkejut ketika Xie Yujia mengiriminya pesan lain, berkata, "Apa kamu potong rambut kemarin? Kenapa aku merasa kamu terlihat berbeda hari ini?" "Tidak, aku tidak potong rambut," Hao Ren menjawab pesan teks itu. Kemudian Xie Yujia berhenti memberinya pesan. Hao Ren bertanya-tanya jika dia terdengar terlalu tak peduli. Tetapi segera dia tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan bahasa Inggris sekolah menengah. Di sore hari, Hao Ren kembali menggunakan bis menuju rumah Zhao Yanzi. Bukan lagi orang asing, Hao Ren tidak lagi menahan dirinya seperti terakhir kali. Akan tetapi, dia masih tetap diam di topik keluarga mereka. Setelah makan malam, Zhao Hongyu menolak tawaran Hao Ren untuk membersihkan meja untuknya dan memintanya untuk membimbing Zhao Yanzi. Dengan enggan, Zhao Yanzi mengikuti Hao Ren naik ke lantai 2. Setelah berpikir seharian, Hao Ren memutuskan untuk membimbing Zhao Yanzi sesuai dengan poin pengetahuan yang berbeda. Kuis hari ini berfokus pada topik yang paling umum di pelajaran bahasa Inggris kelas menengah, yaitu bentuk kata. Waktu berjalan terus, dan Zhao Yanzi memeras otaknya dan akhirnya menyelesaikan kuis itu. "Paman, apa kau yakin kau sangat baik dalam hal ini?" Dengan dagunya ditopang telapak tangannya, ia memutar pulpen dengan tangan lainnya dan memperhatikan Hao Ren menilai kertasnya dengan sungguh-sungguh. Dia telah mengganti seragam sekolahnya ke kaos pendek putih dengan motif seekor anak kucing dan lipatan merah. Seperti permen, kombinasi kasual ini mengeluarkan kemanisan seorang gadis remaja. Membungkuk di kursi dengan kaki ditekuk di bawahnya, Zhao Yanzi tidak menyadari posturnya memperlihatkan segaris perut rata pada Hao Ren. "Jika kau belajar dengan tekun bersamaku, tidak akan terlalu sulit bagimu untuk menjadi salah satu dari 3 teratas di kelasmu." Hao Ren menuliskan nilai 30 besar-besar berwarna merah di kertas sebelum mengembalikannya. Mengabaikan bibir tidak setujunya yang cemberut, Hao Ren menunjuk pada pertanyaan pertama dan mulai menjelaskan, karena kalimat itu menggunakan kemarin. Di bagian pertama kalimat, kau harus menggunakan bentuk kata lampau dengan kata kerja. Dan bentuk kata lampau untuk mengatakan, "Saya adalah Said, bukan Said." Hei, dengarkan dan catat. Melihat wajah Hao Ren yang bersungguh-sungguh, Zhao Yanzi terlihat kesal. Akan tetapi, dia harus mendengarkan Hao Ren dan mulai membuat catatan di buku catatannya. Hao Ren telah melihat buku-buku di studio Zhao Hongyu dan tahu bahasa Inggris Zhao Hongyu luar biasa bagus. Ia bertanya-tanya bagaimana putrinya sangat buruk dalam bahasa Inggris. Di akhir 1 jam sesi bimbingan, bagian atas pulpen Zhao Yanzi hampir dikunyah habis, menunjukkan seberapa banyak ia membenci Hao Ren. "Ren, ikut aku ke atas." Zhao Guang muncul tepat waktu. "Baik." Meletakkan kertas-kertas itu, Hao Ren mengikuti Zhao Guang naik ke tangga kecil menuju studio. "Sepertinya kau telah menembus level 1. Zhao Guang bertanya saat mereka di dalam studio. "Sepertinya. Aku merasa tubuhku telah dibuka." "Baik, bagus. Meskipun begitu level pertama cukup mudah. Hari ini aku akan mengajarkanmu bagian selanjutnya." Zhao Guang terlihat tenang tanpa ada tanda-tanda terkejut atau gembira.
Hao-ren duduk dan mendengarkannya dengan sabar, bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Zhao Guang. Tingkat apapun Zhao Guang berada, tidak mungkin rendah. Hao-ren tidak pernah bermimpi terbang di angkasa, memasuki bumi, menghancurkan gunung-gunung dan membalikkan lautan. Menyelamatkan hidupnya sendiri adalah tujuannya. Dan jika ia mendapatkan beberapa prestasi dalam kultivasinya, ia akan lebih percaya diri menolong Zhao Yanzi bertahan dari krisis 3 tahun kemudian. Tentu saja, dia tahu keluarga Zhao Yanzi mengusahakan yang terbaik untuk membantunya, meskipun jelas Zhao Yanzi yang telah menimbulkan masalah ini. Meskipun demikian mereka lebih memilih menempatkan anak perempuan mereka dalam bahaya daripada mengorbankan Hao-ren yang tak bersalah. Itu sendiri menunjukkan kebijaksanaan dan kebenaran yang lebih daripada yang orang tua lain punya. Segera, sudah jam 9.30, dan Zhao Guang telah menjelaskan setiap poin dalam gulungan konsentrasi jiwa dengan mendetail. Kau bisa datang kembali pada waktu yang sama besok. Kemudian kamu bisa melakukan kultivasi sendiri dan bertanya kepadaku kapanpun kau punya pertanyaan, sambil melirik ke arah jam. Zhao Guang memberikan petunjuk. Hao-ren mengangguk. Berjalan keluar studio menuju lantai 2, dia masuk ke ruang Zhao Yanzi dan menemukannya bekerja keras di pekerjaan rumahnya. Tidak ingin mengganggunya, ia mengumpulkan materi-materi bimbingan belajarnya dan diam-diam meninggalkan ruangan. Aku akan mengantarmu pulang. Zhao Guang muncul di pintu dan menawarkan. Terima kasih, Hao-ren menerima. Dalam perjalanan kembali ke sekolah, Zhao Guang tiba-tiba bertanya, bisakah kau menyetir? Aku mendapat izinku musim panas kemarin, tapi aku masih pemula, Hao-ren menjawab. Bagaimana kalau aku membelikanmu sebuah mobil sehingga kau bisa datang dan pergi dengan mudah? Yang mana yang kau suka, Chevrolet atau Volkswagen? Zhao Guang bertanya dengan santai seolah-olah ia berbicara mengenai mainan seharga 10 yuan bukan mobil seharga 100.000 yuan. Tidak perlu. Aku dapat pulang memakai taksi lain kali, Hao-ren menjawab dengan cepat. Zhao Guang tidak memaksakan topik itu. Ia mengantarkan Hao-ren ke bangunan asrama dalam keheningan. Oh, tolong beritahu Zi aku harus ikut serta dalam pertandingan atletik minggu depan dan aku akan harus berlatih. Aku akan melanjutkan sesi pendampingan Selasa depan. Baik. Zhao Guang menyalakan kembali mobil itu dengan tangan yang mantap dan menghilang di belokan. Seorang ayah mertua yang tenang, seorang ibu mertua yang lembut, seorang tunangan muda yang keras kepala, apalagi yang akan datang padaku. Menarik napas dalam-dalam, Hao-ren melangkah ke dalam bangunan asrama. Pada saat ia masuk ke ruangan asramanya, ketiga teman asramanya masih di luar. Sepertinya mereka di sebuah kafe internet untuk bermain game. Membuka ranselnya, Hao-ren sedang dalam proses mengatur kembali materi-materi bimbingan dan melihat sebuah kepala babi besar yang digambarkan di halaman judul ban tes bahasa Inggris sekolah menengah favoritnya. Sebuah hidung yang kasar, mata yang melotot, telinga yang terkulai, bibir tebal. Di sebelahnya terdapat kalimat, "Paman sok penting." Menatap karikatur kepala babi yang digambarkan untuk terlihat jelek tetapi terlihat sedikit mirip dengannya, Hao-ren tertawa kecil.